Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Nama saya Muji Rahayu, Sarjana Pendidikan Islam. Saya berasal dari LPTK UIN Seisu Purwokerto dengan NIM 254110408081. Saat ini saya bertugas di SDN 5 Sumampir Kabupaten Purbalingga sebagai guru pendidikan agama Islam. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi halal haram kelas 6. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kepada ketua kelas untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Adit Kenapa? sakit. Semoga Mas Adit yang sakit segera disembuhkan. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita tepuk fokus ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelumnya kita sudah belajar tentang saling menghargai terhadap manusia. Sebagai umat Islam, kita harus menjaga atau menghormati orang yang berbeda agama. Kira-kira ada yang tahu apa arti dari toleransi? Toleransi apakah itu? Oke. Jadi toleransi itu adalah saling menghargai ya. Oke, untuk lanjut di pelajaran hari ini kita akan mempelajari halal dan haram ya. Sebagai seorang muslim, kita harus paham mengenai
mengenai hukum halal dan haram. Apa yang kalian ketahui tentang makanan halal? Coba Mas Adit. Asa. Masih betul sekali. Contoh selanjutnya adalah ya, sebutkan minuman haram. Alkohol, betul sekali. Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian mampu menyebutkan arti halal dan haram dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan contoh makanan halal dan haram. Dan yang ketiga, kalian bisa mempresentasikan makanan dan minuman halal. Oke, di sini sebelum memulai pelajaran pada hari ini ada soal kuis. Setiap kelompok maju satu-satu. Silakan kelompok 1. Silakan keluar. Start. Jelaskan pengertian halal. Betul sekali, tepuk tangan. Kelompok 2. Betul sekali, tepuk tangan di mana? Lagi kelompok 3. Betul sekali, tepuk tangan buat semuanya. Oke, betul sekali ya. Nanti yang bisa menjawab Bu Guru kasih ini. Selanjutnya adalah kita akan belajar atau kita lihat sama-sama materi halal dan haram. Silakan kalian menyimak dengan bersama. Definisi makanan halal dan haram. Ya. Diskusi hari ini, mari membahas makanan halal dan haram. Pengertian makanan halal. Halal adalah diizinkan atau tidak, dilarang atau diperoleh dan sah. Sedangkan hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan. Hukum haram adalah terlarang oleh agama atau undang-undang. Halal dan haram menurut hukum Islam, ya, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, ya. Yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Terus siapa saja yang berhak melakukan ijtihad? Yaitu orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syariat mustahid. Di Indonesia, ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan MUI yang bisa beristihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Terus apa saja contoh makanan halal dan haram? 1. Semua hewan yang ada di laut. 2. Ada daging ayam, sapi, susu, jus, buah, anggur. Ada kopi, mie goreng, pizza, martabak, dan lain-lain.
berlabel halal. Ya, jadi nanti kalau kalian membeli barang atau makanan itu harus dilihat ya kadar expirednya ya, apakah dia masih bisa dimakan atau tidak, apakah dia halal atau tidak. Oke, dari materi ini ada yang mau bertanya? Paham? Oke, karena kalian paham, silahkan kalian mengerjakan tugas. Udah, yang belum ada? Ya, siji baik. Ya, kerjakan. Sama mana? Oke. Silakan. Ya, kok banyak kerjakan? Kok tidak perlu? Ya, silakan dikerjakan. Ya, siji baik. Dikerjakan. Ya, dia pakai. Ya. Ya. Iya, dipotong. Ada lupa. Ya, dikerjakan. Satu saja yang mengerjakan ya. Harus dilakukan. Ada bunyi yang dikerjakan kok. Nanti yang satu dikerjakan. Dipilih ya, yang makanan halal itu apa? Ini sayur berarti makanan halal. Ini ayam mati, maksudnya gimana? Haram, gitu ya, bisa langsung. Iya, nanti dipaparkan ya. Itu dipaparkan salah satu. Ya semuanya digarap. Nanti salah satu yang ditempel. Ya salah satu yang ditempel ya kan. Ya ditempel mana? Ini sayur. Saya maksudnya di makanan halal atau haram? Buah. Kelompok 2. Makanan halal, buah dan sayuran, ikan, daging, ayam, sayuran. Contoh makanan haram: bangkai ayam,
Bangkai daging babi. Oke? Untuk melakukan evaluasi tadi sudah, sekarang kalian mengerjakan proses yang ada di satu kelompok satu. Pertanyaannya itu Ibu. Gak usah jawabannya. Soal nomor 1 yang dimaksud dengan halal dalam Islam apa? A, B, C, D. B, C, D. Nah, nomor 3 yang menjadi dasar hukum utama dalam menentukan halal dan haram dalam Islam adalah A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijma, D. Qiyas. Nomor 4 menjadi dasar hukum kedua dalam menentukan halal dan haram dalam Islam adalah Al-Quran, B. 5 yang dimaksud dengan syariat dalam Islam adalah A. Hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, B. Hukum yang dibuat oleh manusia, C. Hukum yang tidak jelas, D. Hukum yang tidak penting. Hari ini kita sudah belajar betapa pentingnya kita mempelajari hukum halal haram, ya. Selain kita mendapatkan pengetahuan, kita juga bisa menjaga kesehatan. Kalau kita makan makanan yang tidak halal, apakah baik untuk tubuh kita? Tidak, ya. Jadi kita harus berhati-hati atau bisa memilih makanan yang berlogo halal. Oke? Motivasi untuk hari ini, jangan takut salah. Karena kalau salah itu bukan berarti kita tidak mau belajar. Karena di dalam belajar kita akan mengetahui salah tidaknya kita, ya. Jadi intinya di sini kita sama-sama belajar, ya. Oke, materi hari ini sudah selesai, ya. Untuk penutup, ya, tugas selanjutnya adalah kalian besok membawa makanan yang ada di rumah. Boleh itu susu, boleh itu mie goreng, boleh itu nugget, boleh apa saja. Nah, di situ kita akan menganalisis, ya, makanan yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa bawa lem dan gunting. Oke? Siapa yang mau menutup pelajaran pada hari ini? Sebelum pelajaran hari ini ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bareng-bareng doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la